Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pendaftaran calon siswa di portal aplikasi PPDB SMK Negeri Jateng. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu pertama perangkat bisa berupa HP ataupun laptop, kemudian koneksi internet dan aplikasi browser. Aplikasi browser itu sendiri contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini dan lain sebagainya. Silakan dibuka browser masing-masing, kemudian diketikkan alamat yaitu ppdb.smknjateng.schid. Lalu tekan enter. Alamat tersebut akan mengarahkan kalian ke halaman utama dari aplikasi PPDB SMK Negeri Jateng. Tampilannya akan seperti ini untuk yang HP. Di bagian atas ada logo dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan opsi menu. Opsi menu itu sendiri diantaranya ada penggunaan dan pedoman yang berisi petunjuk teknis PPDB tahun 2022-2023, informasi penting seputar pendaftaran, pertanyaan yang sering diajukan seputar pendaftaran, dan video tutorial pendaftaran yaitu video ini. Kemudian ada menu pengumuman. Di sini masih kosong, namun pada menu ini akan digunakan untuk menyampaikan informasi hasil seleksi pertama, kedua, dan ketiga hingga teman-teman semua dinyatakan diterima di SMK Negeri Jateng. Baik, apa yang perlu diperhatikan? Pertama, pahami cara registrasi. Kemudian melakukan registrasi pada menu daftar atau masuk dan lengkapi persyaratan. Baik, kita selanjutnya akan mencoba mendaftar sebagai calon siswa. Silakan dibuka menu lalu pilih opsi daftar atau masuk. Ketika diklik akan otomatis menuju halaman masuk. Karena kita akan membuat akun, maka kita klik daftar di sini. Ada beberapa form yang perlu diisi. Pertama yaitu silakan isi nama lengkap. Nama lengkap saya Maulana Muhammad. Kemudian NISN siswa. NISN siswa ini pastikan NISN yang benar dengan digit minimal ada 10 angka. Lalu tahun lulus. Apabila kalian lulusnya tahun ini berarti ditulis 2022. Apabila tahun kemarin ditulis saja 2021. Kemudian nama ibu. Nama ibu di sini digunakan untuk mereset password apabila teman-teman semua lupa password akun masing-masing. Nama ibu di sini harus ditulis menggunakan huruf besar karena kredensial itu sifatnya sensitif akan huruf besar dan huruf kecil. Jadi untuk memudahkan silakan diisi menggunakan huruf besar. Lalu di bawah sini ada gambar captcha. Gambar captcha ini adalah kode unik yang selalu berubah-ubah setiap merefresh halaman. Ditulis di bagian bawahnya sini. Lalu klik daftar. Begitu teman-teman mendaftar, akan muncul notifikasi yaitu PPDB SMK Jateng says selamat, nama Anda berhasil mendaftar pada PPDB SMKN Jateng SCID. Lalu akan dibuka informasi berupa username dan password. Username ini adalah nomor induk siswa nasional kalian yang tadi digunakan untuk mendaftar, dan passwordnya ini adalah kode unik. Ketika muncul notifikasi ini entah di komputer atau di HP, silakan bisa dicatat atau di screenshot. Kalau sudah dicatat, lalu tekan OK. Nah, teman-teman akan dialihkan ke halaman utama lagi. Selanjutnya yang dilakukan yaitu login atau masuk ke aplikasi. Caranya ke menu lagi, ke opsi daftar atau masuk. Username atau NISN yaitu NISN kalian yang tadi digunakan, lalu password adalah password yang tadi diberikan. Dan di bawahnya ada captcha juga. Lalu klik masuk.
Nah, begitu masuk, teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard dari aplikasi. Pertama, saya kenalkan dulu dari segi tampilan. Di bagian atas ini ada namanya header, yang mana di sebelah kiri ada menu. Teman-teman bisa klik di sini untuk memunculkan menu. Ada beberapa menu, dan klik lagi untuk menutupnya. Lalu di bagian kanan ini ada menu untuk keluar. Silakan teman-teman dibaca secara rinci himbauan kepada calon siswa. Seluruh proses pendaftaran di SMK Negeri Jateng itu gratis. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan, dan yang penting data atau informasi yang kalian inputkan itu hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi diperhatikan baik-baik, karena begitu sudah disubmit, kalian tidak akan bisa melakukan submit lagi. Kemudian di bawahnya ini ada format dari beberapa persyaratan, ada petunjuk teknis, ada format keterangan nilai, ada format persetujuan orang tua, dan format surat fakta integritas. Sekarang kita buka menu. Di sini ada beberapa opsi. Beranda yaitu halaman ini tadi, selamat datang. Lalu di bawahnya ada pengumuman. Ketika diklik akan membuka informasi terbaru atau pengumuman dari proses PPDB SMK Negeri Jateng. Dan ini ada kontak person helpdesk PPDB. Kemudian ada pohon karir. Pohon karir ini yaitu bisa teman-teman lihat, caranya bisa diklik tahan, lalu lihat gambar di tab selanjutnya untuk SMK Negeri Jateng di Semarang, SMK Negeri Jateng di Pati, SMK Negeri Jateng di Purbalingga. Selanjutnya ada form pendaftaran dan pengumpulan berkas. Dua ini adalah syarat utama untuk mendaftar. Meskipun teman-teman sudah bisa login ke halaman ini namun belum mengumpulkan form pendaftaran dan pengumpulan berkas, maka pendaftaran teman-teman belum bisa diproses. Sekarang kita menuju form pendaftaran. Di sini ada tanggal pembukaan dan penutupan. Ini masih tanggal uji coba, nanti akan diisi sesuai tanggal pendaftaran. Kemudian teman-teman bisa memilih jurusan. Untuk jurusan, di sini teman-teman hanya diperkenankan untuk mengisi satu pilihan jurusan dan satu kampus, Semarang atau Purbalingga atau Pati. Jangan sampai salah mengisi. Semisal di sini saya contohkan untuk mendaftar ke SMK Negeri Jateng Semarang, jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Lalu NISN di sini tidak bisa dirubah, nama juga. Lalu nomor induk kepegawaian. Ini ada di KTP. Apabila belum punya KTP bisa dilihat di KK. Tanyakan ke orang tua. Kemudian nomor KK itu yang ada di atas dari KK. Lalu nomor HP dianjurkan menggunakan nomor WhatsApp. Gunanya apa? Karena nanti akan ada verifikasi manual dari pihak panitia. Kemudian tempat lahir diisi sesuai tempat lahir kalian. Tanggal lahir diisi mulai dari tahunnya, semisal kelahiran dari tahun 2006 bulan Juli tanggal 19 misal. Lalu jenis kelamin, agama, lalu status anak, apakah anak kandung atau anak asuh. Kemudian data tempat tinggal dimulai dari alamat. Silakan diisi alamat lengkap kalian dari desa, RT, RW, nama jalan, kota. Kemudian RT, RW, dusun, lalu kelurahan atau desa, lalu kecamatan, lalu kota atau kabupaten, lalu kode pos. Dan alat transportasi ke sekolah, ini maksudnya adalah ketika kalian SMP. Apakah jalan kaki, sepeda, motor, mobil, atau angkutan umum. Selanjutnya yaitu data orang tua. Pertama dari ayah, status, lalu nomor induk, ini ada di KTP atau KK, nomor KK, nama lengkap ayah, kemudian pekerjaan ayah, lalu pendidikan, apakah tidak sekolah, apakah lulus SD, SMP, atau SMA, atau diploma, atau sarjana.
Selanjutnya data orang tua yang ibu dimulai dari status, kemudian nomor induk kepegawaian ibu, nomor KK, nama lengkap ibu, pekerjaan ibu, dan pendidikan ibu. Sekarang ke kondisi siswa dan keluarga. Kondisi tinggal. Di sini ada beberapa opsi, yaitu apakah tinggal bersama kedua orang tua, atau bersama salah satu orang tua, atau bersama sanak saudara, atau yatim, atau piatu, atau yatim piatu. Lalu jumlah orang tua yang bekerja, diisi apakah kedua orang tua bekerja, atau hanya ayah, atau hanya ibu, atau dua-duanya tidak bekerja. Lalu jumlah tanggungan orang tua, di sini ada 1 anak, 2 anak, 3 anak atau lebih, maksudnya adalah jumlah anak yang belum bekerja. Apabila kalian punya adik 1 misal, berarti jumlah tanggungan orang tua yaitu ada kalian dan adik 1. Sedangkan apabila kalian punya kakak 1 namun sudah bekerja, maka kakak tersebut tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang belum bekerja. Lalu pendapatan keluarga di sini adalah gabungan dari pendapatan orang tua, ayah dan ibu dijumlahkan, apakah lebih dari 1.800.000 dan seterusnya. Kemudian data keterangan miskin di sini bisa diisi dari jenis kartu miskin, ada surat keterangan KIP dan KIPS dan nomor suratnya. Yang penting itu ada nomor suratnya. Lalu dituliskan siapa penerbitnya, apakah pemerintah desa, kecamatan dan seterusnya. Lalu tahun. Kemudian data kepemilikan rumah. Ini tanyakan ke orang tua, apakah tanah dan bangunan milik sendiri atau tanah warisan, bangunan milik sendiri, tanah dan bangunan warisan, atau menumpang keluarga atau saudara, rumah tinggal, kontrak atau kos. Selanjutnya luas tanah, tanyakan ke orang tua, luas bangunan juga, nominal pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunan, dituliskan nominal angka atau harga. Kemudian daya listrik yang ada di rumah bisa diisi sesuai data yang ada. Kemudian pemakaian listrik untuk 1 bulan, apakah lebih dari 200.000 atau kurang dari 50.000, silakan diisi disesuaikan dengan keadaan di rumah masing-masing. Kemudian kondisi lantai rumah, apakah keramik, tegel atau tanah, silakan diisi. Kemudian kondisi dinding rumah, ada batu bata, kayu atau bambu, silakan diisi sesuai kondisi rumah masing-masing. Kemudian data sekolah. Status sekolah, apakah negeri atau swasta. Kemudian nama sekolah, tuliskan nama SMP atau MTS-nya. Lalu nama kepala sekolah atau nama guru BK, nomor kepala sekolah atau nomor guru BK. Selanjutnya, akreditasi sekolah. Tanyakan ke guru kalian akreditasinya apa. Lalu tahun kelulusan, diisi kalian lulus tahun berapa. Selanjutnya data akademik. Di sini dimulai dari nilai rata-rata bahasa Indonesia semester 1 sampai 5. Lalu diisi nilai. Maksudnya nilai rata-rata bahasa Indonesia semester 1 sampai semester 5. Semester 1 itu adalah semester ganjil dari tahun pertama atau kelas 1. Semester 2 yaitu semester genap kelas 1. Semester 3 itu semester ganjil kelas 2. Semester 4 itu semester genap kelas 2. Dan semester 5 yaitu semester ganjil kelas 3. Semua nilai bahasa Indonesia kalian di semester itu dijumlah lalu dibagi 5 atau diambil rata-ratanya dan diisikan ke sini. Begitu pula untuk KKM. Kalau ini yang atas adalah nilai kalian, sedangkan yang bawah KKM adalah KKM. Semisal ketika kelas 1 KKM-nya 75, kelas 2 KKM-nya 76. Nah, itu di rata-rata. Selanjutnya di bahasa Inggris juga sama, di matematika juga sama, dan IPA juga sama. Selanjutnya ada data prestasi. Ini tidak wajib, namun apabila kalian punya prestasi silakan dilampirkan. Teman-teman bisa mengisi sampai 5 prestasi. Cara mengisinya, pertama isi dari kategori lomba, apakah bergu atau individu. Selanjutnya tuliskan siapa penyelenggara, apakah pemerintah kota atau mungkin provinsi atau bahkan nasional. Kemudian nama lombanya apa dan juara berapa.
Yang diakui untuk formulir kali ini hanya juara 1, 2, dan 3. Untuk harapan tidak bisa. Kemudian tingkat lomba, apakah tingkat kabupaten, provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Lalu prestasi 2, 3, 4, 5 sama. Apabila teman-teman sudah mengisi semua data tersebut, di bagian bawah bisa diklik simpan. Setelah disimpan, di atas akan muncul notifikasi kalau pengisian telah berhasil. Di bagian sini akan muncul notifikasi pengisian telah berhasil. Selanjutnya yaitu pengisian berkas. Di sini harap baca aturan ukuran file dan format file ketika memilih file yang akan diupload. Di sini untuk berkas, cara menguploadnya yaitu pilih berkas yang akan diupload, lalu pilih filenya. Pilih pertama dari pas foto siswa, ada fakta integritas, tadi ada formatnya, kemudian kartu keluarga, kemudian surat kematian, ini tidak wajib, surat kematian tidak wajib, KTP ayah, KTP ibu, akta kelahiran, NISN, kartu surat miskin atau surat keterangan, kemudian surat keterangan daya listrik rumah, rekening listrik, pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat keterangan nilai rata-rata, kemudian surat rekomendasi kepala sekolah, slip gaji terakhir orang tua, kemudian piagam penghargaan, ini tidak wajib, namun silakan disertakan apabila punya. Lalu ada foto tempat tinggal tampak depan, foto depan rumah, kemudian ada foto tampak samping kiri, foto tampak samping kanan, foto tampak belakang, foto ruang utama, foto dapur di rumah kalian, kemudian foto kamar mandi, kemudian foto kamar tidur, dan terakhir surat pernyataan siap di asrama. Nah, diperhatikan ukuran dan jenis filenya. Semisal foto itu formatnya JPEG, jadi yang bisa diupload hanya format JPEG dengan ukuran maksimal 1 MB, sifatnya wajib. Di sini kartu keluarga formatnya PDF, jadi hanya bisa mengupload PDF. Namun apabila tidak ada format PDF, teman-teman bisa mengubah foto menjadi PDF secara online. Caranya kakaknya difoto menggunakan HP, pastikan fotonya terlihat jelas, lalu buka di internet, cari saja gambar ke PDF. Semisal teman-teman mau mengupload foto, diklik lalu pilih file, teman-teman akan diarahkan ke file di HP dan diupload foto. Jangan sampai salah upload, karena apabila semisal pas foto mau mengupload pas foto, namun ternyata yang diupload itu foto bukan foto kalian sendiri, atau mungkin salah ngeklik foto, itu tidak bisa dihapus. Maka perhatikan lagi sebelum mengupload. Nah, apabila teman-teman mengupload berkas dan ukurannya lebih besar dari 1 MB, maka akan ada peringatan data gagal diupload. Cek kembali ukuran file dan tipe file Anda. Jadi perhatikan lagi ukuran, karena apabila ukurannya terlalu besar, sistem akan menolak secara otomatis. Begitu teman-teman selesai mengisi form pendaftaran dan pengumpulan berkas, pendaftaran teman-teman baru bisa diproses oleh sistem dan panitia. Teman-teman bisa mengecek status pendaftaran di bagian menu status dan informasi berkas. Apabila teman-teman belum menyelesaikan pengisian form pendaftaran dan upload berkas, maka muncul tulisan berkas Anda belum diperiksa oleh panitia. Karena dokumen pendaftaran dan syarat pemberkasan itu akan dicek oleh panitia satu persatu. Nanti ketika sudah dicek, akan muncul di sini, informasi ini, data dinyatakan lengkap. Nah, apabila data sudah dinyatakan lengkap, teman-teman bisa melakukan cetak form pendaftaran dan cetak kartu peserta. Di sini diklik saja, lalu klik download atau unduh. Kemudian info pendaftar, apabila teman-teman sudah mendaftar, akan muncul nama kalian di sini.
Apabila datanya sudah diisi lengkap, akan muncul nama kalian di sini. Baik, untuk di dalam aplikasinya kurang lebih seperti itu. Apabila ada informasi yang kurang, silakan ditanyakan ke helpdesk di sekolah yang didaftari masing-masing. Selanjutnya yaitu cara mereset password. Di sini kita keluar dulu. Untuk mereset password, di halaman depan, klik menu, lalu daftar atau masuk. Di bagian bawah ada lupa password, klik reset password. Bagian reset password akan seperti ini. Teman-teman harus mengisikan NISN, yaitu yang tadi digunakan untuk mendaftar, dan nama ibu harus menggunakan huruf kapital. Lalu diisikan captcha-nya sesuai dari gambar yang muncul, dan klik password baru. Nah, akan muncul password baru untuk teman-teman, yaitu kombinasi unik antara huruf dan angka. Jadi nanti ketika login menggunakan password yang baru. Kurang lebih itu tutorial untuk pendaftaran di aplikasi PPDB online SMK Negeri Jateng. Apabila ada hal yang sekiranya masih bingung atau kurang paham, silakan ditanyakan ke helpdesk dari kampus SMK Negeri Jateng yang didaftari masing-masing. Semoga teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan lancar, tidak ada kendala, dan semoga diterima menjadi siswa SMK Negeri Jateng, baik di Semarang, Purbalingga, atau di Pati. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.